Jemaat sekalian, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Paul Huane. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadirannya, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Shalom. Selamat ketemu lagi saudara-saudara sekalian dalam ibadah hari Minggu tanggal 26 April 2020 bersama dengan GPIB Jemaat Oret Labora. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan
sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Kasihanilah kami Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan. Kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa, rapuh untuk berbuat jahat dan lambat berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan-kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal, karena dalam segalanya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami, demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami Allah yang kudus dan pengasih, untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dengarlah ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Walau kami disakiti, Tuhan, ajar kami mengampuni. Kami doakan mereka, Tuhan, sudi ampuni mereka. Marilah kita sekarang mendengar berita anugerah. Kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8, 9, 10, dan 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya
ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau meredam hasratmu, besar kuasanya darah Tuhan. Datang segera kau dibasuh bersih, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saudara-saudara sekalian, marilah sekarang kita dengarkan petunjuk hidup baru dari surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pelayanan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami pencerahan oleh Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang kami dengar, dan berikanlah kami anugerah untuk mempraktekkan dalam hidup kami firman-Mu ini. Bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita siapkan pembacaan Alkitab kita nanti dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan 7. Marilah sekarang kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini
diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sunyi yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jerahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku, melawan sisa-sisa bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat jumpa lagi untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya mengajak kita merenungkan satu kata yang amat penting sekali dalam Alkitab. Kamu akan mengetahui, akulah Tuhan. Saya gambarkan sedikit saudara-saudara sekalian, sedikit latar belakang dari Yehezkiel 36 ini. By the way, ada di antara kita yang bernama Yehezkiel. Arti nama itu bagus sekali. Allah akan menguatkan. Wah, sekarang ini kita butuh sekali itu. Allah akan menguatkan. Itu arti nama kata Yehezkiel. Nah, saudara-saudara ketahui bahwa ada 3 gelombang di mana orang-orang dari Yehuda itu dibuang oleh Tuhan ke Babilonia. Gelombang pertama itu
tahun 605 sebelum Yesus lahir. Itu yang ikut dalam gelombang pertama ini, kelompok pertama ini adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Yehuda ini memberontak lagi. Ini invasi kedua, tahun 597 sebelum Masehi. Nah, di sini yang kelompok kedua dibuang ini termasuk Yeskiel dan 10.000 orang Yehuda itu dibuang ke Babylon. Invasi ketiga, karena Yehuda masih memberontak. Itu terjadi tahun 586 sebelum Yesus lahir, dan ini final. Babilonia ini setelah mengepung 2 tahun lamanya kota Yerusalem, akhirnya kota Yerusalem itu jatuh, mereka kasih hancur, termasuk bait Allah hancur. Nah, ini sisa-sisa terakhir ini dibuang lagi ke Babylon. Nah, pasal 36 ini ditulis ketika Yeskiel sudah berada di Babylon. Dan semua orang dari Yehuda itu sudah dibuang. Sekarang dia memberikan nubuat dari Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang terbuang di Babylon. Mereka itu sudah hancur perasaan mereka, sudah putus asa. Dan sebagai orang tawanan, banyak sekali kehilangan mereka, termasuk harga diri mereka. Bayangkan kalau dia punya rumah dulu di Yehuda sana, sekarang rumah itu sudah habis, sudah dijarah, tidak punya apa-apa lagi mereka. Bayangkan dari sesuatu yang punya menjadi tidak punya, putus asa. Nah, kemudian Tuhan memakai Yeskiel untuk menyampaikan pesannya. Nah, pasal 36 ini saudara-saudara sekalian punya 2 pesan. Yang pertama, Tuhan akan mengadakan pembalasan terhadap bangsa Edom dan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Yehuda. Karena mereka ikut dalam membantu menghancurkan kota Yerusalem. Dan ikut menjarah juga. Bukan itu saja, mereka mengolok-olok bangsa Yehuda itu yang sudah terbuang, termasuk mereka mengolok Allah orang Yehuda. Itu Allah kita. Jadi, Bapa di surga akan mengadakan pembalasan terhadap bangsa-bangsa itu. Nah, itu kita bisa lihat dari pasal 36 ayat 2 sampai 5. Saya bacakan saudara-saudara sekalian ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu di sini adalah Israel, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Jadi ini Yeskiel pinjam kata-kata mereka, syukur, tobat, rasain lo, kira-kira begitu. Di sini bukit-bukit ini apa ini? Bukit-bukit di Yehuda yang dulu dipakai orang Yehuda untuk menyembah berhala-berhala. Jadi mereka bilang, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Milik kita, itu bukit-bukit, gunung, danau, semua itu milik Allah. Oke, lalu kita lihat ayat 3, ini ditujukan kepada bangsa Yehuda. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Nah, ini dengan kata lain saudara-saudara sekalian, mereka diolok-olok mereka, termasuk Allah juga diolok-olok. Ayat 4, oleh karena itu hai gunung-gunung Israel. Nah, ini bangsa Israel ini diwakili oleh gunung-gunung. Dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oke, kalau kita lihat di sini saudara-saudara sekalian, Allah mengatakan kepada umatnya yang telah kalah, terbuang, putus asa, Allah akan membalas bagi mereka yang telah menghujat bangsa Yehuda dan Allah. Siapa yang akan Allah balas itu? Edom dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Lalu kita lihat saudara-saudara
pada ayat 7. Ayat 7 mengatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, pesan pertama dari pasal 36 yang disampaikan Yeskel, Allah akan balas mereka. Tapi kan Allah menggunakan mereka juga untuk menghukum Yehuda, betul. Tapi mereka sudah mengolok-olok dan menghina Allah dan bangsa Yehuda. Allah akan balas. Nah, pesan kedua dari pasal 36 adalah restorasi. Allah akan mengadakan pemulihan. Nah, ini berita pengharapan, berita bagus sekali kepada orang-orang yang lagi putus asa di Babylon. Kalau kita lihat ayat 24, dikatakan begini. Saudara-saudara sekalian, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Oh, bukan main, tapi mesti tunggu 70 tahun, saudara-saudara sekalian. Tapi ini berita baik bagi mereka. Lalu, ayat 25, dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini satu janji. Tuhan akan pulihkan mereka, balikkan mereka lagi ke tanah mereka, ke Israel dulu itu. Tapi di sini saudara-saudara akan diberikan hati yang baru. Nah, ini kapan ini? Ini pada waktu perjanjian baru. Di situ dengan kedatangan Tuhan Yesus, kita baca dalam Kolose 2:13, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi Tuhan memberikan hati yang baru setelah dia mengampuni semua pelanggaran kita. Ketika Yesus disalib, kita punya utang dosa Tuhan Yesus bayar. Pada waktu Yesus bangkit, itu konfirmasi, utangmu sudah dibayar. Saya sudah mengalahkan kematian. Saya sudah mengalahkan dosa. Jadi ayat 26 ini sesuatu yang jauh sekali ke depan. Dia bilang akan memberikan hati yang baru. Hati itu apa itu? Ini kiasan Alkitab untuk inner being, untuk jiwa kita. Kiasan Alkitab ini tentang kata hati itu adalah sumber perasaan senang atau suka kita. Misalnya kita cenderung punya kecenderungan untuk senang sesuatu atau seseorang. Aku senang ke sana. Itu hati yang bilang itu. Atau sebaliknya kita nggak suka. Aku benci. Aku benci dia. Tapi aku benci makan ini. Nah, itu yang bilang benci itu adalah hati. Perlu kita ketahui saudara-saudara sekalian, kalau hati jahat, buahnya jahat. Kalau hati itu baik, buahnya baik. Allah akan memberikan hati yang baru, bukan main. Jadi restorasi dari pembuangan ini adalah kebangkitan dari kematian kepada hidup. Nah, mengapa Allah lakukan ini? Mengapa Allah mesti lakukan restorasi ini? Mengapa Allah mesti melakukan pembalasan itu kepada orang-orang yang sudah menghujat bangsa Yehuda dan Allah? Mesti lihat ayat 21 dan 22. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Jadi dengan kata lainnya, bukan karena kamu umat pilihan, saya akan restorasi, saya akan balas. Bukan. Tapi karena namaku. Ayat 23, kita lihat. Aku akan mengkuduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Nah, perhatikan saudara-saudara sekalian. Kamu akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan. Itu 33 kali disampaikan oleh Yeskel dalam kitab Nabi Yeskel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi motivasi Tuhan mengadakan restorasi, Tuhan mengadakan pembalasan kepada musuh-musuh Yehuda itu karena dia mau mengatakan, akulah Tuhan. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, pemulihan ini akan membela nama baik Tuhan. Ia akan menunjukkan pada bangsa-bangsa bahwa ia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa atas bangsa-bangsa, dengan membawa kembali bangsa Israel ke Yehuda ke tanah yang ia berikan kepada mereka. Bayangkan saudara-saudara sekalian, ini bangsa yang sudah diolok-olok ini sanggup akan balik. Allah akan tunjukkan itu. Dengan itu Allah mengkonfirmasi bahwa dialah Allah yang maha kuasa. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kaitan firman ini dengan pandemi virus corona? Apakah kemahakuasaan Allah sedang ia tunjukkan kepada kita? Kemahakuasaan dia yang dia tunjukkan kira-kira 2700 tahun yang lalu, dia nyatakan juga pada zaman kita ini. Samakah umat Tuhan di Babylon mengalami masa depan tidak jelas dengan situasi sekarang yang kita hadapi akibat pandemi virus corona? Tidak jelas juga. Virus corona. Ini situasi yang sekarang sedang kita hadapi. Pandemi adalah penyakit yang menular kepada banyak orang dan di banyak tempat. Pandemi ini dikirim oleh Allah. Tapi ia mengendalikan dan ia akan mengakhirinya menurut agenda dia, menurut kehendaknya. Ia menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang maha kuasa. Coba kita ingat bersama-sama saudara-saudara sekalian, kita kembali ke Keluaran 8. Ketika Allah mengeluarkan sekelompok budak-budak orang Ibrani, tidak berdaya sama sekali, dari genggaman Firaun yang maha kuasa pada waktu itu. Mesir adalah negara adik kuasa ketika itu. Jauh tidak sebanding dengan budak-budak orang Ibrani ini. Tapi lepas mereka bisa keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan 10 bencana atau tulah. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, anak-anak sulung orang Mesir dan binatang sulung pun mati semua. Tahukah saudara-saudara sekalian, apa yang Musa katakan kepada Firaun yang dianggap dewa itu? Supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Bukankah itu kemahakuasaan Allah yang Musa katakan? Dari Alkitab kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 23, ketika Matius mengatakan Yesus pergi berkeliling di daerah Galilea, itu dia katakan Yesus berkeliling dan melenyapkan segala penyakit. Allah maha kuasa. Yesus membangkitkan orang dari kematian. Kita baca di Mazmur juga saudara-saudara, bagaimana halilintar Tuhan berikan. Badai Tuhan yang berikan. Salju Tuhan berikan. Bencana kelaparan Tuhan berikan. Bahkan dalam Alkitab pun burung pipit, kalau dia jatuh ke tanah, Tuhan izinkan. Burung pipit saudara-saudara. Rumput saja bisa hijau karena Tuhan. Hati raja Tuhan bisa kendalikan. Rencana-rencana manusia, Yakobus bilang, kita akan pergi besok ke sana, ke sini kita akan buat ini. Yakobus bilang, you nggak tahu bahwa besok tuh you masih hidup tuh tidak. Masa depan tuh ada di bawah kendali dia. Bangsa-bangsa di seluruh dunia itu di bawah kendali dia. Menghidupkan kembali orang yang mati secara spiritual untuk hidup baru. Itu kemahakuasaan Tuhan. Hikmatnya tak tertandingi. Saudara-saudara sekalian, dan seperti saya pernah baru-baru ini lihat di televisi, akibat orang mesti tinggal di rumah,
Saya lihat penyu-penyu memenuhi pantai-pantai untuk bertelur. Tidak pernah terjadi. Atau kita lihat polusi udara turun rendah sekali. Karena semua orang di rumah. Jadi alam pun turut bersuka cita. Itu hikmat dari Allah. Nah, dari mana datangnya virus corona ini sampai akhirnya menjadi pandemi? Pandemi ini adalah tentang siapa Allah. Saya baca lagi pasal 36 ayat 23. Aku akan mengkuduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi, pandemi COVID ini datang dari Allah. Apa maksudnya? Kenapa Allah berikan itu kepada kita semua? Karena manusia merasa mampu hidup tanpa Tuhan. Mereka bisa mencapai teknologi yang tinggi tanpa Tuhan. Manusia mendewakan kekuatannya, kepintarannya, dan hidup untuk hanya kepentingannya sendiri. Dunia sudah lama rusak. Saudara-saudara sekalian, tidakkah Tuhan marah? Seakan-akan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini sudah out dari apa yang dia ciptakan. Allah yang ada sekarang adalah Allah yang sama, yang mengutus Nabi Yeskiel dan menyampaikan pesan Tuhan kepada Babylon. Kamu akan mengetahui, akulah Tuhan. Itu saudara-saudara yang disampaikan di balik pandemi ini. Umat Tuhan yang di Babylon mengalami banyak kehilangan dalam hidup mereka. Coba kita lihat sekarang apa yang kita alami. Pandemi virus corona ini sudah merampas dari kita dan menghilangkan dari kita kebebasan bergerak kita. Apalagi kegiatan bisnis kita. Apalagi relasi tatap muka antar sesama manusia. Apalagi yang hilang? Keamanan kita. Apalagi yang hilang? Kenyamanan kita. Dan akhirnya yang hilang adalah hidup kita. Kematian karena virus corona. Beda dengan tentara Babylon dulu, saudara-saudara sekalian. Mereka menjatuhkan, menghancurkan kota Yerusalem dengan kuda, dengan tombak, dengan pedang, dengan panah. Kita, saudara-saudara sekalian, menghadapi musuh. Tapi musuhnya aneh sekali. Kita sedang berperang, saudara-saudara, tanpa peluru, tanpa tentara, tanpa perbatasan daerah. Musuh ini tidak pandang bulu. Musuh ini malah tidak bisa kelihatan. Dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop yang khusus. Bayangkan, dia sanggup melumpuhkan dunia transportasi. Dia sanggup menutup sekolah-sekolah. Dia sanggup membuat PHK di mana-mana. Orang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. Dia sanggup membuat lumpuh kapal terbang, kereta api, mobil, dan sebagainya. Dia sanggup juga menimbulkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam masa pandemi ini, ribut di rumah itu naik. Bisa terjadi, saudara-saudara sekalian, karena stres. Dia sanggup membuat sekolah jadi rumah sakit. Dia sanggup membuat hotel menjadi rumah sakit. Dia sanggup membuat manusia ketakutan dan tidak berdaya. Apa yang bisa manusia buat pada saat ini, saudara, dalam keadaan tidak berdaya? Cuci tangan berkali-kali. Pakai masker. Dikarantina. Karena belum bisa diketemukan vaksinnya. Bayangkan, saudara sekalian, kapan Tuhan akan mengakhiri pandemi ini? Kita nggak bisa mengatakan, kita tengking pandemi dalam nama Yesus hilang. Bisa. Itu yang tahu kapan hilang itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Jangan atur Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan dunia ini sedang berubah dengan cepat dan secara global akibat pandemi ini. Padahal, waktu Allah menjadikan dunia ini sangat baik sekali.
Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Termasuk air, baik atau tidak? Sangat baik. Tapi banjir baik atau tidak? Tidak baik. Banjir akibat dosa. Demikian juga saudara-saudara, bagaimana bisa timbul pandemi ini? Penderitaan fisik bagi manusia. Dia datang dari dalam, dari inner being kita, dari moral kita, dari hati kita yang rusak, yang membuat Allah sakit hati sama manusia. Allah yang sama ini akan mengakhiri penderitaan ini. Dari mana tahu? Karena dialah Allah yang kudus, yang benar, dan yang baik. Dan yang baik. Tolong garis bawahi, dan yang baik. Dia tahu penderitaan kita. Mazmur 147 ayat 5 mengatakan, besarlah Tuhan dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Kebijaksanaannya. Tetapi saudara-saudara sekalian, ini satu kenyataan. Pandemi virus corona ini yang datang dari Allah atas dunia yang sudah rusak ini kena juga sama orang Kristen. Benar atau tidak? Jangan heran, bukankah orang Kristen juga terkena tsunami ketika tsunami datang? Bukankah orang Kristen juga kena banjir? Bukankah orang Kristen juga terkena serangan teroris yang mematikan? Bukankah orang Kristen juga kena wabah penyakit? Bukankah orang Kristen juga mengalami bencana ekonomi? Bukankah orang Kristen juga mengalami kecelakaan pesawat? Bukankah orang Kristen juga mengalami banyak penderitaan dalam dunia yang sudah rusak ini? Tapi sekarang, bedanya bagi mereka yang menjadikan Kristus sebagai milik yang paling berharga. Di mana bedanya? Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Oke, kita kena bencana itu. Tetapi bukan karena penghukuman dari Tuhan. Kita mengalami kematian karena penyakit, karena kecelakaan, seperti semua banyak orang. Tapi bagi mereka yang berada dalam Kristus, sengat maut sudah dibuang. Paulus mengejek kepada maut, maut mana sengatmu? Bagaikan lebah yang tanpa sengat. Kamu nggak ada artinya maut. Demikian juga saudara-saudara, Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Paulus mengatakan lagi, kenapa itu keuntungan? Karena pergi diam bersama-sama dengan Kristus. Itulah keuntungannya. Dari Alkitab, kita ketahui juga saudara-saudara sekalian, kadang-kadang Tuhan menggunakan penyakit untuk membawa hukuman kepada mereka yang menolak Tuhan dan menyerahkan diri pada hidup yang berdosa. Tiap hari menyerahkan diri ke situ. Jadi penyakit juga, pada sisi lain juga, adalah hukuman. Hukuman spesifik terhadap dosa yang spesifik kita ketemukan dalam kitab. Misalnya saudara-saudara sekalian, Herodes pada suatu hari berpidato dan rakyat semuanya bersorak, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ketika itu juga Herodes mati mendadak. Dan Kisah Rasul 12 ayat 20-23 mengatakan dia ditampar oleh malaikat Allah karena tidak memberi hormat kepada Allah dan ia mati dimakan oleh cacing-cacing. Lihat, penderitaan ini bisa disebabkan juga oleh dosa. Atau Roma pasal 1 ayat 18 mengatakan sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Atau juga Roma 1 ayat 27 saudara-saudara mengatakan tentang orang-orang yang melakukan hubungan seks dengan sejenis. Mereka menerima balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Seorang Kristen yang saleh, yang percaya betul sama Yesus, yang percaya betul dosanya sudah diampuni, dan hidupnya berbuah lebat, bisa meninggal karena virus corona. Jadi dengan begitu saudara-saudara sekalian, adalah suatu hal yang wajar bila mana setiap orang dari kita
memeriksa hatinya sendiri untuk mengetahui bila mana penderitaan yang dialami itu hukuman Allah atas cara hidup dia selama ini atau tidak. Jadi mesti cek batin kita sendiri. Kita yang tahu. Jadi kita benar-benar sudah datang. Jadi bila kita benar-benar sudah datang kepada Tuhan Yesus, kita bisa yakin penderitaan kita bukan hukuman Allah. Karena kita tahu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 5:24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Atau Roma 8:1 mengatakan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus." Atau Ibrani 12:6, "Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Saudara-saudara sekalian, akankah pandemi virus corona ini akan berakhir? Dari mana kita tahu? Oh, pasti akan berakhir. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, yang benar, dan yang baik. Yang baik sekali. Ini yang Allah sedang katakan kepada dunia. Bertobat dan setel kembali hidup kita dengan menjalin hubungan yang akrab dengan Allah dalam Yesus Kristus. Hubungan yang akrab dan pribadi dengan Dia. Setel kembali. Nabi Yeskiel mengatakan berkali-kali, 33 kali, "Kamu akan mengetahui akulah Tuhan." Saudara-saudara sekalian, pandemi virus corona adalah tentang Allah, tentang Tuhan. Dia mau mengatakan kepada kita semua, "Kamu akan mengetahui akulah Tuhan." Dan seperti Thomas yang banyak ragu-raguannya, kita juga berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Bukan saja kita mengakui itu, tapi kita berusaha melakukan apa yang kita akui. "Ya Yesus, Engkaulah Tuhanku dan Allahku." Bukan saja kita mengatakan, tapi kita mengakui juga. Dan Roma 8 ayat 38 sampai 39 mengatakan. Saya bacakan saudara-saudara sekalian. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik pandemi virus corona, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang." Nah, kita tidak tahu pasca pandemi virus corona itu. Kita nggak tahu persisnya bagaimana. Ini disebut baik yang akan datang. Apakah ada gelombang kedua juga dari virus ini? Kita nggak tahu juga. Dulu kita banggakan, saya baca di medsos itu, membanggakan di satu negara itu, lihat berhasil itu. Berhasil apa? Kita baca lagi sekarang, gelombang kedua muncul lagi. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari berita-berita itu yang bisa dipercaya 100%. Yang bisa dipercaya adalah bersandar pada Tuhan. Saudara-saudara, kemudian baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, kasih Allah yang sudah dibuktikan dalam kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Ini keyakinan Rasul Paulus. Apakah keyakinan Rasul Paulus adalah keyakinan kita juga? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari perasaan dicintai Allah, sekalipun dalam masa pandemi virus corona. Tuhan mengatakan kepada kita, "Akulah Tuhan," supaya kamu tahu itu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Aku percaya tidak ada yang bisa memisahkan kami semua dari cinta kasih-Mu. Amin.
Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus akan di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
mesra sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara sekalian, tibalah sekarang kita untuk mengaku iman kita kembali menurut pengakuan iman rasuli. Bisakah kita berdiri? Bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar. Perbaharui lagi iman kami. Tolong kuatkan iman kami, Bapa. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari cinta kasih-Mu. Sekalipun pada saat ini, banyak dari kami yang khawatir, cemas. Tolong Tuhan ambil itu. Kami berdoa bagi yang sakit dan terkena infeksi. Tuhan, kiranya boleh memulihkan tubuh, terutama iman mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kedukaan dan mengalami banyak kehilangan. Hiburkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang rawan terkena infeksi. Tuhan, lindungilah para lansia, mereka yang menderita penyakit kronis, mereka yang miskin, dan anak-anak kecil. Kami berdoa untuk yang muda dan kuat, agar menjaga diri dan melibatkan diri mereka menolong orang lain. Untuk media, kami berdoa Tuhan, tolong mereka untuk mengkomunikasikan pengetahuan tanpa membuat orang panik. Untuk mereka yang mengalami gangguan mental, yang merasa terisolasi, cemas, tak berdaya, kiranya Tuhan menyediakan bantuan yang diperlukan. Untuk mereka yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak bisa mengikuti protokol menjaga jarak, lindungi mereka ya Tuhan. Kiranya tersedia rumah isolasi tersebar di seluruh tanah air kami. Kami juga berdoa bagi para traveler internasional yang terjebak di negara asing. Tuhan, tolong mereka untuk bisa pulang ke rumah dengan selamat. Kami berdoa untuk mereka yang diharuskan pemerintah asing pulang ke negara asal. Mohon penguatan terhadap mereka untuk menghadapi perubahan dan penyesuaian bila kembali. Kami berdoa untuk para pegabar Injil di seluruh dunia, khususnya di daerah-daerah yang rawan dengan infeksi. Tolong mereka ya Tuhan, berikan pengharapan dan lengkapi mereka dengan APD dan peralatan lainnya. Kami berdoa untuk para pekerja di berbagai industri
yang terancam kehilangan pekerjaan atau menghadapi masalah besar dalam income mereka. Tolong mereka untuk tidak panik dan kiranya gereja dapat menolong mereka. Kami berdoa untuk mereka yang memerlukan terapi dan pengobatan rutin yang sekarang ini harus ditunda. Berikanlah mereka kesabaran dan hati yang berpengharapan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bisnis yang harus membuat keputusan yang berdampak pada pegawai-pegawainya. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan tolong mereka untuk memimpin dalam hidup yang menunjukkan pengorbanan. Kami berdoa untuk perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang mengalami berbagai penundaan dalam studi, serta harus menyesuaikan dengan sistem belajar online. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada mereka, walaupun hidup penuh ketidakpastian, agar mereka percaya kepadamu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin umat, kiranya dalam masa pandemi ini, tolong mereka untuk memeriksa hati mereka dan mengalami pembaharuan diri. Tolong mereka merindukan hubungan yang akrab dan pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter, para medis, relawan di garis depan, para petugas kebersihan di rumah sakit dan tempat publik lainnya, para pekerja dapur rumah sakit, para petugas keamanan, supaya mereka aman, keluarga mereka juga aman. Berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka hikmat di lapangan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah di seluruh dunia. Berikanlah mereka mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Berikanlah kerjasama internasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, tuntunlah lembaga-lembaga internasional dalam menyalurkan bantuan-bantuan hidup di negara-negara miskin dan negara yang sedang mengalami konflik. Kami berdoa untuk tes-tes di laboratorium mencari vaksin antivirus ini. Ya Tuhan, kasihanilah mereka yang berusaha meringankan beban sesama manusia akibat pandemi COVID-19. Kami berdoa, tolonglah kami untuk dapat tinggal dalam rumah dan demi sesama manusia. Tolong kami dapat saling melindungi satu sama lain dan saling tolong-menolong dalam masa pandemi ini. Kami berdoa untuk rumah tangga, tolonglah mereka untuk berjaga-jaga secara spiritual di dalam kehidupan keluarga terhadap godaan, kekerasan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa yang sedang menjalankan puasa. Tolong mereka dapat menyelesaikan sampai akhir puasa dan mengalami pencerahan batin. Kami berdoa Tuhan bagi PSBB. Kiranya masyarakat bekerja sama demi keselamatan sesama. Kami berdoa bagi bantuan sosial bisa sampai ke tangan-tangan yang membutuhkan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk ibadah-ibadah yang akan berlangsung sepanjang pekan ini di Orait Labora dan di mana-mana. Kami berdoa bagi tim live streaming GPIB Orait Labora dalam setiap pelaksanaan ibadah minggu dan ibadah keluarga. Kami berdoa bagi pengadaan prasarana dan sarana yang memadai di Gedung Melawai dan Sekretariat Palam Kuning. Kami berdoa bagi perizinan dan legalitas properti Palam Kuning. Kami berdoa bagi penerimaan lingkungan terhadap kantor dan sekretariat dan segala aktivitasnya. Kami berdoa bagi para presbiter, unit-unit misioner, serta warga jemaat. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Pendeta Bawole dan Ibu Pendeta Devi Bawole yang sedang sakit. Bapak, kami serahkan mereka dan keluarga dalam tangan Bapa. Tolong pulihkan kembali. Tolong kuatkan iman mereka. Segarkan kembali mereka Bapa, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus. Tolong Tuhan bagi semua HM, majelis yang akan melayani, tolong berkati. Kami mendoakan juga Pendeta Hali Yonathans, kuatkan iman dan kesehatannya, berkati pengobatan perawatannya. Kami berdoa bagi Ibu Sri Wulan Novihendrawati, tolong sertai dia dalam sakitnya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu
Prastikowati Suryanto. Kami berdoa bagi Ibu Surya Bara Ngefak. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Pulihkan keadaan mereka, kuatkan iman mereka. Kami berdoa bagi Bapak Idi Utomo dalam pemulihan. Ibu Charlotte Utomo dalam pemulihannya. Ibu Elsie Lonteng Kambe dalam pemulihannya. Kami berdoa bagi jemaat yang menantikan kelahiran anak, Ibu Olivia Jelly Sambul Ong dan Ibu Gitari Priscilla Ngangi Nugraha Putra. Tolong sertai mereka Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang sudah lanjut usia, Ibu Pamungkas, Oma Alce Rampen Pandelaki, Ibu Irma Ajawailai, Oma Supitwaro, dan Ibu Heni Ruus. Tolong jaga mereka Tuhan. Hiburkan hati mereka. Kiranya mereka dicintai oleh seluruh keluarganya. Kami berdoa Tuhan, bagi para hamba Tuhan dan pekerja gereja di berbagai daerah pedalaman di Indonesia. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami seiman yang dianiaya di seluruh dunia. Tolong sertai mereka ya Bapa. Kami berdoa saudara-saudara kami yang menderita akibat banjir, tanah longsor, gempa bumi maupun konflik antar suku. Tolong mereka Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, jajaran pemerintahannya. Tolong sertai Bapak. Saudara-saudara kami seiman yang tersebar di pemerintahan, lembaga negara, TNI dan Polri, dan berbagai bidang. Tuhan, jadikanlah kami terang di tengah kegelapan. Terima kasih banyak ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 136 ayat 3 yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan.
Jemaat sekalian, marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah. Ya Yesus Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memampukan kami untuk berkarya bagi-Mu. Kini kami memberi diri dan hati kami untuk Engkau pakai. Terimalah Tuhan, karena hanya Engkau yang dapat menerima segala hormat dan kemuliaan. Amin. Warta Jemaat. Penegasan Warta Jemaat. 1. Ibadah umum hari Minggu dan ibadah keluarga akan dilaksanakan secara online melalui YouTube. Yang kedua, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang merayakannya seminggu ke depan. Yang ketiga, atas nama presbiter mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Pauluane yang telah melayani dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Demikian Warta Jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kita sudah dapat beribadah bersama-sama walaupun jarak jauh akibat pandemi ini. Tapi saudara-saudara sekalian, orang suka bilang stay home, stay healthy. Satu lagi nih, stay awake. Artinya tetap berjaga-jaga secara spiritual. Kita selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Stay home, stay healthy, stay away. Di jalan hidup yang lebar sepi, orang sedih mengerang.
saluran berkah bagi siapa yang risau penat. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.